MH Ainun Najib, Muhammad Ainun Najib atau bisa dikenal Cak Nun, lahir di Jombang, Jawa Timur 27 Mei 1953, adalah seorang tokoh intelektual muslim Indonesia. Ia menyampaikan gagasan, pemikiran dan kritik-kritiknya dalam berbagai bentuk: puisi, cerpen, film, drama, lagu, musik, televisi, siaran radio, seminar, ceramah, dan tayangan video. Ia menggunakan beragam media komunikasi dari cetak, digital, dan sangat produktif dalam berkarya. Ragam dan cakupan tema pemikiran, ilmu, dan kegiatan Cak Nun sangat luas, seperti dalam bidang sastra, teater, tafsir, tasawuf, musik, filsafat, pendidikan, kesehatan, Islam, dan lain-lain. Selain penulis, ia juga dikenal sebagai seniman, budayawan, penyair, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan, aktivis, pekerja sosial, pemikiran, dan kiai. Banyak orang mengatakan Cak Nun adalah manusia multidimensi. Menjelang kejatuhan pemerintah Soeharto, Cak Nun merupakan salah satu tokoh yang diundang ke Istana Merdeka untuk dimintakan nasihatnya, yang kemudian celetukannya diadopsi oleh Soeharto yang berbunyi, "Ora dadi presiden, ora pateken." Setelah reformasi 1998, Cak Nun bersama Kiai Kanjeng memfokuskan kegiatan bersama masyarakat di pelosok Indonesia. Aktivitasnya berjalan terus dengan menganalisa masyarakat Ma'iyah yang berkembang di seluruh negeri hingga mancanegara. Cak Nun bersama Kiai Kanjeng dan masyarakat Ma'iyah mengajak untuk membuka yang sebelumnya belum pernah dibuka, memandang, merumuskan, dan mengelola hidup dengan prinsip dan formasi. Karya-karya Cak Nun sejak akhir tahun 1969 pada usia 16 tahun, mulai tahun 1975 karya-karyanya dibukukan. Buku-bukunya bertentang dalam berbagai jenis esai, puisi, naskah, drama, cerpen, musik, puisi, transkrip, maya, dan wawancara. Buku yang diterbitkan tahun 1980-an dan 1990-an, 20-30 tahun setelahnya, masih diterbitkan ulang karena dipandang masih konseptual dengan situasi dan kondisi kehidupan di Indonesia. Semaun lahir di Desa Curamalang, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang. Dia adalah Ketua Umum pertama Partai Komunis Indonesia atau PKI. Semaun adalah anak Prawiro Mojo, pegawai rendahan, tepatnya tukang batu di jawatan kereta api. Meskipun bukan anak orang kaya maupun priai, Semaun berhasil masuk ke sekolah Tuts kelas atau Sekolah Bumi Putra kelas 2 dan memperoleh pendidikan tambahan bahasa Belanda. Dengan mengikuti semacam kursus sore hari, setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Karena itu, ia kemudian bekerja di Stadsport atau SS Surabaya sebagai juru tulis. Pada bulan Mei 1921, ketika Partai Komunis Indonesia didirikan setelah pendiri ISTV dideportasi, Semaun menjadi ketua pertama PKI. Pada awalnya adalah bagian dari Serikat Islam atau SI. Tetapi akibat perbedaan paham akhirnya membuat kedua kekuatan besar di SI ini berpisah
pada bulan Oktober 1921. Pada akhir tahun itu juga dia meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow menggantikan sebagai ketua umum. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1922, dia mendapatkan kembali posisi di ketua umum dan mencoba untuk meraih pengaruh kembali di SI, tetapi kurang berhasil. Gomblo lahir di Jombang 14 Juli 1948. Dia adalah seorang penyanyi yang dilahirkan dengan nama asli Sujarwoto Sumarsono. Kehidupan sehari-hari rakyat kecil banyak digambarkan dalam lagu-lagunya, seperti Doa Seorang Pelacur, Hilang-Hilang, Poligami, Nyanyi Anak Seorang Pencuri, Selamat Pagi Kotaku. Lirik-liriknya puitis dan misterius. Sebagai penyanyi Belanda semasanya seperti Iwan Fals, Ebit G.Ade, Gomblo juga tergerak menulis lagu tentang kerusakan alam. Salah satunya adalah Berita Cuaca, lebih populer dengan nama Lestari Alamku. Lagu-lagu cintanya cenderung nyeleneh, seperti karya Iwan Fals, Dul Sumbang, misalnya Lepen, Sungai Kecil. Dalam bahasa Jawa, tetapi tidak di sini, adalah singkatan dari lelucon pendek. Gomblo meninggal dunia di Surabaya pada 9 Januari 1988 setelah lama menderita penyakit pada paru-paru. Kebiasaan merokok sulit dihilangkan dan ia dikabarkan sering begadang. Ferry Idam Heriansyah alias Rian Jombang pernah jadi sosok menakutkan di Indonesia karena memutilasi banyak orang. Rian Jombang menjadi tersangka pembunuhan 11 orang di Jombang dan Jakarta. Paling tidak pemberitaan yang berlebih itu telah menguak sedikit siapa sosok Rian dan siapa saja sosok 11 korban yang dihabisi. Di Jakarta 1 orang dan di Jombang 10 orang. Bahkan motif pembunuhan berantai juga sudah terkuak, yakni cemburu dan materi atau ekonomi. Motif cemburu terungkap dalam kasus mutilasi terhadap teman dekatnya Heri Santoso hingga 7 potongan di Depok lalu dibuang di Jalan Kebanusan Jakarta. Sementara itu dalam kasus pembunuhan 10 orang di belakang rumah orang tua Rian di Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, selama kurun waktu 2006 sampai 2008 terbukti bermotif materi atau ekonomi. Motifnya memang keinginan seketika untuk menguasai barang-barang milik korban, tapi Rian tak selalu lancar mewujudkan keinginan seketika itu, kata Direskrim Polda Jatim Kombes Pol Rusli Nasution kala itu di Surabaya. Rian yang dihukum mati itu mengaku menyesal dan meminta maaf perbuatannya telah membunuh 11 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia dengan ini menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas semua tindakan kriminal yang sudah saya lakukan dalam masa pertobatan saya hari ini. Saya memohon dari lubuk hati yang paling dalam agar Bapak Presiden mau memaafkan dan mengampuni saya, tulis Rian mengawali surat permohonan tersebut. Dia masih setengah jalan dalam melakukan pertaubatannya. Bapak Presiden yang saya hormati, atas kesalahan dan dosa yang sudah saya lakukan,
Mohon beri kesempatan pada saya untuk selesaikan puasa kifarat sebagai kewajiban seorang muslim yang membunuh orang lain. Maka sebagai gantinya sesuai dengan Al-Quran, saya harus puasa 2 bulan berturut-turut atas 1 nyawa yang saya bunuh. Dan saat saya menulis permohonan gerasi ini, saya sudah menyelesaikan puasa kifarat atas 5 nyawa atau 10 bulan puasa berturut-turut. Profesor Dr. Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur 17 Maret 1939 atau populer dipanggil Cak Nur, adalah seorang pemikiran Islam, cendekiawan dan budayawan Indonesia. Pada masa mudanya sebagai aktivis dan kemudian ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam, ia menjadi satu-satunya tokoh yang pernah menjabat sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI selama 2 periode. Ide dan gagasan tentang sekularitas dan pluralisme pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Nurcholish pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan sebagai Rektor Universitas Paramadina sampai dengan wafatnya pada tahun 2005. Ide dan gagasan Cak Nur tentang sekularisasi dan pluralisme tidak sepenuhnya diterima dengan baik di kalangan masyarakat Islam Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Islam yang menganut paham tekstualis sumber ajaran Islam. Mereka menganggap bahwa paham Cak Nur dan para madinahnya telah menyimpang dari teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Gagasan Cak Nur yang paling kontroversial adalah saat dia mengungkapkan gagasan Islam Yes, Partai Islam No, yang dianggap dengan polemik berkepanjangan sejak dicetuskan tahun 1970-an. Sementara dalam waktu yang bersamaan sebagai masyarakat Islam sedang gandrung untuk berjuang mendirikan kembali partai-partai yang berlabel Islam. Konsistensi gagasan ini tidak pernah berubah ketika setelah terjadi reformasi dan terbukanya keran untuk membuka partai yang berlabel agama. Cak Nur meninggal dunia pada 2005, tepatnya 29 Agustus akibat penyakit sirosis hati yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata meskipun merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa kepada negara sebagai penerima Bintang Mahaputra. Gus Dur, sang guru bangsa, sekaligus Presiden Indonesia yang keempat. Dia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang tokoh yang terkenal memiliki pemikiran di luar nalar orang-orang awam pada umumnya. Dan dia dianggap sering melakukan tindakan yang kontroversi. Namun tindakan yang kontroversi itu ada makna tersendiri jikalau diteliti dan dimaknai secara mendalam. Semenjak Gus Dur masih hidup, banyak sekali tokoh-tokoh dari agama lain yang senang dengan Gus Dur. Karena Gus Dur mempunyai prinsip toleransi. Dengan toleransi semua orang akan bersikap baik juga. Sikap lain yang dimiliki Gus Dur adalah tidak pernah membeda-bedakan dan sikap yang terbuka untuk semua kalangan. Selalu menjawab pertanyaan dengan kehumorannya yang bermakna. Kehumoran Gus Dur dapat mencairkan suasana yang tegang
Salah satu humoran Gus Dur adalah mengungkapkan kata-kata "gitu saja kok repot". Kata-kata tersebut sering diucapkan ketika dalam pertemuan atau diundang di acara-acara, dan sering diberi pertanyaan yang menyangkut tentang tugas dan wewenang Gus Dur ketika masih menjabat presiden, bahkan ketika dia dilengsarkan dari kursi kepresidenan. Berbicara tentang dilengsarkan Gus Dur dalam kursi kepresidenan adalah Gus Dur dia berbicara. Tingginya apa sih menjadi seorang presiden itu sampai mau ada pertumpahan darah di bumi ini? Kata-kata tersebut diucapkan oleh Gus Dur dengan rasa yang gembira tanpa ada beban. Begitu paham Gus Dur dengan kehidupan di bumi ini, sampai-sampai sudah tidak ada beban sama sekali ketika Gus Dur dilengsarkan di kursi kepresidenan. Gus Dur dikatakan sebagai ulama, presiden kontroversial namun memiliki makna tersendiri. Tokoh humoris, toleransi, pluralisme, dan menjadi guru bangsa yang menjadi masyarakat. Dan berbagai hal tersebut menjadikan Gus Dur memiliki kesan dan keunikan yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Mulai dari tingkah laku, perbuatan, pemikiran, dan ucapan Gus Dur yang dilakukan semasa-masa hidupnya. Imam Utomo, Mayor Jenderal TNI Haji Imam Utomo, lahir di Jombang, Jawa Timur 14 Mei 1943, adalah Gubernur Jawa Timur 2 periode 1998 sampai 2003 dan 2003 sampai 2008. Imam Utomo sebelumnya pernah menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya. Ia merupakan salah satu gubernur di Indonesia yang mengalami 4 kali pemerintahan masing-masing, yaitu Presiden Yusuf Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871, meninggal di Jombang 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun, dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Adalah seorang pahlawan nasional yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Di kalangan ulama, Hasyim Asy'ari dijuluki dengan sebutan Maha Guru. Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Sementara ke-10 saudaranya antara lain Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radia, Hasan, Anis, Fatona, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Berdasarkan silsilah garis keturunan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Panjang Jakatingkir yang mempunyai keturunan ke Raja Hindu Majapahit
Raja Brawijaya. Berikut silsilah berdasarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdasarkan garis keturunan ibu. Hasyim Asy'ari putra Halimah, putri Layyina, putri Siha, putra Abdul Jabbar, putra Ahmad, putra Pangeran Sambo Putra, Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir, dan putra Brawijaya V Lempu Bedeng. Ia menikah 7 kali dan kesemuanya istrinya adalah putri dari ulama. 4 istrinya bernama Khadijah, Nafisah, Nafikah, dan Masrurah. Salah seorang putranya Wahid Hasyim adalah salah satu pengurus Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Menteri Agama. Sedangkan cucunya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1899, sepulang dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang terletak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Ponari, Dukun Cilik. Ponari merupakan warga asal dusun Kedungsari, desa Balungsari, kecamatan Megalo, Jombang. Saat kecil ia dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan batu miliknya. Penyakit seseorang dipercaya akan hilang setelah minum obat yang telah dicelupkan batu milik Ponari. Batu ajaib yang dimilikinya bermula saat desa tempat tinggal dilanda hujan deras disertai petir. Ponari yang saat itu sedang duduk di kelas 3 SD sedang bermain hujan dengan teman-temannya. Dia selamat dari sambaran petir dan mendapatkan batu sakti tersebut. Kehebatan Ponari ini membawa warga dari berbagai daerah datang berbondong-bondong untuk berobat kepadanya. Banyak orang yang berobat kepada dukun cilik asal Jombang ini mendapat berkah bagi keluarga Ponari. Penghasilan Ponari sekeluarga dapat orang yang datang bisa sampai miliaran rupiah. Uang hasil jadi dukun itu pun dimanfaatkan untuk membangun rumah, membeli tanah, dan juga sawah, sekalipun membangun masjid, mushola. Namun perjalanan hidup Ponari tidak berjalan mulus. Perdukunannya mulai sepi. Ia sempat melanjutkan sekolah kembali namun hanya sampai SMP. Mukaromah, ibu Ponari mengaku jika ia kesulitan membayar biaya semester sekolah anaknya sejumlah Rp250.000. Ponari akhirnya putus sekolah. Ponari yang kini berusia 21 tahun bekerja sebagai sales di perusahaan obat herbal. Hal itu diungkapkan oleh kekasih Ponari, Aminatus Zuhroh. Aminatus mengaku telah berpacaran dengan Ponari sejak Juli 2019 menjelang lamarannya. Aminatus baru tahu kalau calon suaminya itu pernah viral sebagai dukun cilik. Eyang Subur, dukun sakti beristri 8. Subur lahir pada 12 Desember 1946 di Kampung Tugu, Kepatihan, Jombang. Terlahir dari keluarga petani yang tergolong kurang mampu. Pada tahun 1970 pindah ke Jakarta menjadi seorang penjahit. Setelah beralih profesi sebagai penasehat spiritual, keadaan perekonomiannya berubah.
Hubungannya dengan para klien artis membuatnya terkenal. Perseteruan dengan Adi bin Slamet membuat namanya semakin mencuat ke ranah diskursus publik. Hingga tahun 2013 ia telah menikah sebanyak 25 kali. 8 diantaranya masih bertahan hingga saat ini. Setelah dilaporkan ke MUI, dia dianggap menyimpang dari ajaran agama. Ia berjanji akan menceraikan 4 diantaranya.